amar putusan mengadili nomor 50 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 tidak dapat diterima. Demikian diputuskan rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku Ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur Al-Sulsani, dan Adis Kadir, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis, tanggal 24, 25, dan 26 bulan Februari tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 bulan Maret tahun 2026, selesai diucapkan pukul 8:45 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Supri Asari, Yunita Ramadhani, dan Triyono Edi Budiarto, kesemuanya sebagai panitera pengganti, serta dari oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Kawan-kawan semua, terima kasih atas kehadirannya. Tadi kita baru saja mendengarkan pembacaan putusan perkara nomor 50 yang diajukan oleh masih RRT waktu itu ya, Roy Rismond Tifa atau Tifa Roy Rismond, dan kita tahu bahwa hasilnya itu dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi begini kawan-kawan semua ya, pertama saya pribadi karena dinyatakan tidak dapat diterima, ya kita ingin mengajukan lagi mungkin sampai kemudian kasus ini disidangkan dengan saksi dan ahli. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya kalau kita lihat alasan tidak dapat diterimanya, menurut saya agak terlalu sederhana. Karena satu, hakim tidak bisa menemukan kaitan antara pasal yang dimohonkan dengan kerugian konstitusional pemohon. Ini menurut saya agak aneh. Halo para pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan channel BPD Kecila. Hari ini kita menyaksikan babak baru dalam kontroversi hukum yang melibatkan pakar telematika Roy Suryo dan 2 rekannya. Mahkamah Konstitusi akhirnya menjatuhkan putusan atas gugatan uji materi yang mereka ajukan terkait pasal-pasal yang selama ini disebut sebagai pasal karet di UU ITE. Hasilnya, di luar dugaan banyak pihak, gugatan yang diharapkan bisa membebaskan para peneliti dari jerat kriminalisasi ini justru ditolak mentah-mentah oleh majelis hakim. Bahkan, MK menyebut permohonan ini kabur alias tidak jelas. Apa maksudnya kabur? Dan bagaimana nasib Roy Suryo CS setelah putusan ini? Mari kita simak laporan lengkapnya. Kita langsung menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Sidang putusan perkara nomor 50 PUU 24 2026 berlangsung sekitar pukul 13.30 WIB siang tadi. Permohonan ini diajukan oleh 3 orang, Roy Suryo, Rismond Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tias Suma atau yang akrab disapa Dr. Tifa. Mereka menggugat beberapa pasal di UU ITE dan KUHP yang dinilai multitafsir dan menjerat mereka sebagai tersangka. Lalu apa kata hakim? Ketua MK Soehartoyo dalam amar putusannya menyatakan dengan tegas bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Beginilah bunyi putusan yang dibacakan oleh Ketua MK. Menimbang bahwa berdasarkan penilaian atas pokok permohonan, Mahkamah berpendapat, pokok permohonan para pemohon tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, permohonan para pemohon tidak memenuhi syarat. Singkatnya, pemirsa, MK menilai gugatan ini obskur libel atau kabur secara hukum. Hakim berargumen bahwa para pemohon tidak bisa menjelaskan secara spesifik kerugian konstitusional apa yang mereka alami. Selain itu, tuntutan yang mereka ajukan dinilai rancu serta tidak lazim dalam praktik pengujian undang-undang di MK. Artinya, para hakim bahkan tidak sampai masuk ke pokok perkara. Kenapa? Karena sudah mentok di persoalan administrasi dan teknis penulisan gugatan. Keras memang, tapi itulah putusannya. Lalu bagaimana reaksi kuasa hukum para pemohon? Dialah pakar hukum tata negara, Reflay Harun. Usai persidangan, Reflay terlihat kecewa dan melontarkan kritik yang cukup pedas. Simak pernyataannya. Ini agak aneh, pemirsa. Bayangkan, klien kami adalah peneliti. Mereka ditetapkan sebagai tersangka saat melakukan kegiatan penelitian terkait dokumen publik. Nah, ketika kami meminta kepastian hukum melalui uji materi di MK, jawabannya, kabur. Hak konstitusional mereka adalah kepastian hukum. Lebih lanjut Reflay menyoroti inkonsistensi MK. Kata Reflay, saya harus sampaikan, ini menunjukkan inkonsistensi MK.
Dalam sistem beracara di MK, pada sidang pendahuluan itu ada mekanisme nasihat hakim. Kalau memang dari awal gugatan kami dianggap kabur, kenapa hakim tidak meminta kami untuk memperbaikinya secara substansial saat itu? Kenapa baru hari ini dibilang kabur? Reflay juga membandingkan dengan putusan MK sebelumnya. Menurutnya, MK terkesan pilih kasih. Ada tolok ukur yang berbeda antara satu perkara dengan perkara lain. Dan yang paling penting, Reflay menambahkan bahwa putusan ini menjadi preseden buruk bagi perlindungan akademisi dan peneliti di Indonesia. MK, kata Reflay, gagal memberikan kepastian hukum atas pasal-pasal yang selama ini dikenal sebagai pasal karet di UU ITE. Pemirsa, mari kita bedah sebentar. Biar lebih paham, gugatan yang diajukan Roy Suryo CS ini sejatinya adalah gugatan legal standing warga negara. Mereka merasa dirugikan karena ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka ingin agar pasal 27A dan pasal 28 ayat 2 UU ITE tidak lagi bisa digunakan untuk menjerat kegiatan penelitian atau kritik terhadap pejabat publik. Tapi dengan putusan Nit Onwang Kelik Verklaart atau NO ini, status mereka sebagai tersangka di Polda Metro Jaya tidak berubah. Proses hukum di kepolisian akan terus berjalan. Kenapa? Karena MK tidak mengubah satupun bunyi pasal yang mereka gugat. Lantas apa dampaknya bagi publik luas? Pertama, bagi para akademisi dan peneliti, kekhawatiran akan jerat UU ITE tetap ada. Tidak ada perubahan, tidak ada kepastian. Kedua, putusan ini juga menunjukkan betapa ketatnya MK dalam menilai syarat formal gugatan. Meskipun materinya penting, jika teknis penulisannya dianggap salah, maka kandas di tengah jalan. Ini pelajaran penting bagi siapapun yang ingin mengajukan gugatan ke MK. Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, kami belum mendapatkan tanggapan langsung dari Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Tapi melalui unggahan di media sosial, Roy Suryo hanya menuliskan emotikon mikir dan tanda tanya. Warganet pun ramai menafsirkannya sebagai bentuk kekecewaan. Demikianlah pemirsa, gugatan Roy Suryo CS harus kandas di Mahkamah Konstitusi. Putusan ini sekaligus menutup sementara harapan para pegiat hukum untuk mengkaji ulang pasal-pasal kontroversial di UU ITE melalui jalur uji materi. Harapan kita tentu proses hukum selanjutnya tetap berjalan adil dan transparan. Semoga keadilan masih bisa ditegakkan, meski jalur uji materi sudah tertutup. Demikian video dari kami, jangan lupa like, share dan subscribe untuk update berita terkini lainnya. Salam satu Indonesia.